Di mata kuliah antropologi ekonomi ini, kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Ibnu Fitra Rizky, ada Rizky Taufikur Rahman, yang ketiga ada Nadira, selanjutnya Nusna, dan saya Sandra. Kita lanjut dengan judul kami yaitu ada bloopersnya teman-teman. Judul kami yaitu sistem ekonomi subsisten dan strategi bertahan hidup. Apa sih sistem ekonomi subsisten itu, Abang Ibnu? Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi adalah salah satu cara suatu masyarakat mengatur produksi, distribusi dan konsumsi barang ataupun jasa. Contoh simpelnya adalah supermarket itu mengambil dari bahan-bahan itu ada yang produksi, terus mereka mendistribusikan, terus siapa yang mengkonsumsi. Nah itu simpel sistem ekonomi. Terus kita lanjut ke apa itu subsisten. Mungkin dari banyak kalian yang baru dengar kata subsisten, saya juga. Jadi subsisten itu diambil dari kata subsisten yang berarti bertahan hidup. Nah, kalau dalam konteks ekonomi ini merujuk pada cara hidup, bertahan hidup, di mana produksi, distribusi dan konsumsi itu cuman memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi tanpa ada orientasi untuk mengambil kekayaan dan uang. Oke, itu subsisten. Terus kita lanjut. Terus apa itu sistem ekonomi subsisten? Ini adalah gabungan dari sistem ekonomi dan subsisten. Jadi sistem di mana masyarakat itu memproduksi barang dan jasa hanya untuk kebutuhan mereka sendiri, dengan sedikit atau tanpa dijual ke pasar. Nah, sistem ini itu biasanya dilakukan oleh masyarakat tradisional yang terpencil biasanya. Dan lalu bagaimana contoh dari sistem ekonomi subsisten? Jadi bayangkan, contohnya adalah bayangkan di sebuah desa itu sistem masyarakat itu memproduksi barang dan jasa. Mereka berburu di hutan, menanam sayur di ladang, menangkap ikan di sungai. Itu cuma untuk kebutuhan warga di rumah, tanpa ada niat untuk surplus jual ke pasar. Nah, dengan ini, dan jika pun ada bahan yang lebih, itu mereka akan berbagi dengan tetangga atau menukar, mungkin petani menukar dengan nelayan dan sebaliknya. Nah, ini adalah contoh dari sistem ekonomi subsisten, di mana masyarakat memproduksi hanya untuk bertahan hidup tanpa bergantung pada pasar atau uang. Jadi simpelnya adalah sistem ini tuh masyarakat yang bekerja memproduksi itu cuman untuk hidup ya, cuman untuk ya udah sehari-hari, simpelnya gitu. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri. Salah. Kita lanjut ke kaitannya dengan antropologi ekonomi. Silakan Mas Taufik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara sistem ekonomi subsisten dengan antropologi ekonomi. Kaitan antara kedua ilmu ini yang paling utama adalah sama-sama membahas tentang atau mempelajari tentang ekonomi, yang dimana antropologi ekonomi mempelajari nilai-nilai budaya, spiritual dan sosial yang melekat pada semua aktivitas ekonomi dalam sistem subsisten. Ini termasuk seperti ritual, kepercayaan, dan norma-norma yang mengatur produksi dan distribusi. Seperti kegiatan berburu, menanam padi, seringkali disertai dengan ritual atau upacara yang melambangkan hubungan spiritual dengan alam.
Antropologi ekonomi juga mengeksplorasi makna-makna di dalam konteks budaya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi subsisten ini ada 3. Yang pertama adalah unit-unit produksi. Seperti keluarga petani, mereka itu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi tidak tergantung dengan pasar lain. Yang kedua adalah unit-unit tersebut tidak tergantung pada pasar. Yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka ini individual atau bisa dibilang independen. Yang ketiga ada sedikit pembagian atau spesialisasi kerja. Oke, itu saja ciri-ciri dari sistem ekonomi subsisten. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Saya mengambil jurnal dari Antropologi Sumatera. Ini penelitian tahun lalu ya. Jadi judulnya adalah dari subsisten ke ekonomi pasar, perubahan mata pencaharian masyarakat Dayak Kayan di Desa Miau Baru. Ini di Kalimantan Timur. Jadi yang melatar belakangi semua ini adalah masyarakat Dayak di Kayan di Desa Miau Baru yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kaltim. Awalnya itu hidup dengan sistem ekonomi subsisten, yaitu mengandalkan peladangan bertindak, berburu dan menangkap ikan. Nah, pada masa lalu mereka bergantung pada sumber daya alam lokal seperti hutan dan sungai untuk memenuhi pangan dan hidup sehari-hari. Dan yang seperti kita ketahui, masyarakat Dayak itu bergantung besar kepada alamnya. Nah, dalam sistem subsisten ini, hasil pertanian dan berburu mereka itu hanya digunakan untuk konsumsi pribadi atau komunitas. Jarang sekali ada surplus untuk dijual ke pasar. Dari ladang ke kebun sawit, inilah yang akan jadi bahasan saya. Di mana awalnya mereka yang masih tradisional, semenjak ada program pemerintah masuk, itu menjadikan mereka yang dari tradisional itu ke modern. Di mana ada program pembangunan desa tertinggal yang diprakarsai oleh pemerintah. Pembangunan desa tertinggal di desa ini di Kutai, Kaltim. Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu mulai merampak ke kawasan hutan dan memberi kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi mengalihkan fungsikan lahan mereka menjadi perkebunan sawit. Memang secara ekonomi pendapatan masyarakat lokal itu meningkat karena adanya perkebunan sawit ini. Tapi itu mengakibatkan diversifikasi ladang mata pencaharian selain hanya menjadi tani ladang. Perubahan di sini terjadi, ekonomi terus berubah, relasi sosial dan struktur dalam adat sebagian telah punah, walau beberapa yang masih ada yang bertahan dengan berbagai penyesuaian. Jadi inilah ketegangan yang terjadi di masyarakat Dayak Kayan di Kaltim, di mana mereka awalnya hidup solid dengan masyarakat mereka, masih ada kegiatan gotong royong dan masih kuat dengan kekerabatan mereka. Tapi setelah ada perkebunan sawit ini, mereka terubah orientasinya sekarang menjadi individualistik dan menjadi orientasinya ke ekonomi pasar. Bagaimana sih dampak kekerabatan mereka setelah adanya perkebunan sawit ini? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya tentang adanya orientasi masyarakat Dayak Kayan ini gotong royong, solid dalam tradisi mereka atau di kehidupan mereka. Di sini ada perubahan, orientasinya berubah. Ketika dari gotong royong ini ke individual ini, sebelumnya masyarakat Dayak Kayan ini kan dikenal dengan tradisi gotong royong yang kuat seperti teman saya. Datangnya proyek Plasma atau hadirnya proyek Plasma ini di tempat mereka sendiri memiliki fokus memberikan individualisme atau keuntungan ekonomi dapat menggeser orientasi solid atau kebersamaan ataupun gotong royong. Kepemilikan lahan dan hasil panen yang bersifat individual ini dapat memicu persaingan dan mengurangi semangat
adanya ekonomi pasar seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya juga, dari perkebunan sawit ini mengubah pola konsumsi dan produksi. Ketika mereka memiliki niat atau minat hanya ke uang saja, mereka menjadi individual, mereka ingin mengumpulkan sebuah keuntungan. Hal ini juga meningkatkan individual dan mengurangi ketergantungan pada jaringan kekerabatan tradisional mereka. Ini juga menciptakan ketidaksetaraan ekonomi di dalam lingkup masyarakat Dayak itu sendiri. Tidak hanya dari masyarakat Dayak itu sendiri, di kehidupan kita saja, atau dari contoh-contoh masalah yang sudah ada. Adanya plasma data atau proyek-proyek data olahan, ketika kekerabatan memiliki permasalahan dalam lahan, entah itu penerimaan, entah itu pengelolaan, pasti terjadi sebuah ketegangan. Jika ada salah satu pihak yang merasa tidak untung atau merasa seharusnya dikelola oleh seharusnya kelolanya oleh juga sengketa lahan dan pembagian hasil ini seperti yang tadi saya bilang memicu konflik antar keluarga ini dapat merusak kekerabatan yang telah lama terjalin. Perbedaan pendapat, pengelolaan ini menciptakan ketegangan yang lainnya juga. Pernah kita mendengar seperti adanya konflik atau kasus dari hanya dari lahan. Ada kasus serius, entah terjadi pembunuhan, entah terjadi ketegangan kekeluargaan mereka itu pisah, dan yang lainnya. Perubahan ekonomi ini juga mengubah struktur sosial seperti tadi yang saya bilang, ketika mereka merasa tidak mendapat keuntungan atau mereka yang berhasil mendapatkan keuntungan itu memicu kecemburuan atau ketidakpuasan. Hal ini dapat mengikis budaya-budaya yang ada. Hal ini juga dapat membuat ketidaksetaraan sosial antara mereka di dalam kekerabatan. Ketika ada satu kekerabatan yang lebih kaya atau kekerabatan yang tidak mencukupi dari ekonominya. Selanjutnya, apa sih strategi bertahan hidup itu? Nah, strategi bertahan hidup ini merupakan satu cara yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, entah itu makanan, tempat tinggal, atau keamanan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Strategi ini mencakup upaya mempertahankan hal-hal yang dianggap berharga seperti entah itu materi ataupun non-materi, seperti nilai budaya, identitas, dan keyakinan. Nah, strategi bertahan hidup ini pastinya mempunyai tujuan. Nah, tujuan mereka ini adalah menjaga keamanan dan kestabilan hidup tanpa memandang status sosial. Berbagai cara ditempuh sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki, seperti memanfaatkan sumber daya tambahan untuk meningkatkan pendapatan atau menekan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, strategi bertahan hidup juga mencakup pola nafkah ganda sebagai bagian dari upaya ekonomi agar tetap dapat bertahan di tengah berbagai tantangan yang ada. Strategi bertahan hidup ini pastinya ada kaitan dengan antropologi ekonomi. Dalam antropologi ekonomi, strategi bertahan hidup ini mencakup praktik ekonomi, sosial, dan budaya yang membantu masyarakat menghadapi kondisi sulit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa strategi yang digunakan meliputi diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, kolaborasi komunitas, dan pemanfaatan pengetahuan lokal. Antropologi ekonomi menganalisis perilaku ekonomi masyarakat dalam konteks sosial dan budaya, termasuk adaptasi lingkungan, peran aset, serta dampak krisis ekonomi terhadap strategi bertahan hidup. Setelah itu juga ada pengaplikasian strategi bertahan hidup. Mereka memanfaatkan sumber daya alam dan keterampilan lokal untuk menambah penghasilan serta beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi melalui usaha kecil dan jaringan sosial. Strategi bertahan hidup dalam ekonomi mencakup langkah-langkah untuk menjaga stabilitas finansial seperti bergotong royong dan saling mendukung dalam kesulitan. Serta strategi bertahan hidup ini menggunakan 3 jenis strategi, yaitu strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada 3 jenis strategi, yaitu yang pertama strategi aktif. Nah, strategi aktif ini bagaimana masyarakat mencari cara untuk mereka dapat menghasilkan penghasilan seperti pekerjaan sampingan, dan mereka memanfaatkan sumber daya mereka.
dengan kreativitas dan fleksibilitas mereka untuk menjadi kunci untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Yang kedua itu ada strategi pasif, yang dimana mereka mengurangi pengeluaran dalam seminimal mungkin dengan pola hidup hemat. Nah, strategi pasif ini sangat berdampak buruk jika dilakukan secara berkala tanpa adanya solusi. Selanjutnya yaitu strategi jaringan, di mana mereka mengandalkan hubungan sosial untuk mendapatkan bantuan finansial seperti meminjam uang ataupun memanfaatkan program sosial. Meskipun strategi jaringan ini sangat beresiko tinggi jika dilakukan terus-menerus. Masuk ke contoh studi kasus pada strategi bertahan hidup. Nah, di sini ada studi kasus mengenai strategi bertahan hidup pedagang kaki lima di kawasan Waterfront City, Pontianak pada masa COVID-19. Ini Waterfront City itu sudah dibangun sejak 2016 sampai 2019 itu aktif, tapi dia waktu di awal-awal kurang diminati sama warga lokal sekitar. Pada Waterfront ini memiliki beberapa fasilitas dan beberapa tempat yang bisa dijadikan lapak untuk pedagang kaki lima berjualan di situ. Nah, kawasan Waterfront City ini dilengkapi dengan fasilitas air mancur, tempat rekreasi bagi masyarakat, serta wisatawan. Nah, dengan adanya lapak-lapak tersebut menarik perhatian pedagang kaki lima, yang dimana mereka memutuskan berjualan di sekitar situ. Pada selama pandemi COVID-19, PKM menghadapi tantangan dan menggunakan berbagai strategi untuk bertahan hidup, seperti meminjam modal, menjalin hubungan baik dengan Satpol PP agar mereka bisa menguntungkan satu sama lain demi memenuhi kebutuhan hidup dan biasanya juga untuk memenuhi biaya pendidikan sekolah. Di sini tuh ada beberapa gambar kalau di sekitar Waterfront itu pedagang kuliner tuh seperti ini. Dan di sini juga ada rekreasi kapal ini tuh di sini tuh juga orang-orang berjualan dan mereka tuh mengelilingi Sungai Kapuas dan itu per orang bisa sampai 10 sampai 15 dan ada jajanan juga yang bisa dibeli di situ. Baik, dilanjut dengan kesimpulan, adanya pemahaman sistem ekonomi sustainable yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal yang sangat penting bagi masyarakat tradisional, tadi contohnya seperti Dayakayan atau juga petani yang berfokus pada produksi untuk kebutuhan sendiri. Petani tadi kan dibilang teman saya untuk kebutuhannya sendiri, ada juga di perdagangan juga untuk kebutuhan mereka juga. Lalu yang berfokus pada produksi dan kebutuhan sehari-hari sendiri dan mencerminkan hubungan sosial serta nilai lingkungan. Sistem ini juga terkait dengan antropologi ekonomi, budaya, dan juga sistem ini juga terkait dengan antropologi ekonomi menunjukkan dampak perubahan ekonomi terhadap struktur sosial dan budaya serta relevansinya strategi bertahan hidup dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran untuk ketahanan ekonomi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, oleh Rismania dan juga Elvira penjelasannya. Lalu adanya kebijakan berkelanjutan dan pengelolaan inklusif ini meningkatkan pendapatan juga. Dan selain itu, strategi bertahan hidup juga mengikuti peningkatan dan pengurangan pengeluaran saat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Tadi kan sebagai contohnya di saat COVID-19, adanya bagaimana mereka meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Juga pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Terima kasih semuanya, kami dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen untuk pertanyaannya, akan dijawab dari masing-masing kelompok. Thank you for watching. Habis Don't komen. forget to like, subscribe, dan komen. Yes,
Selamat untuk menjalankan ibadah puasa yang bagi yang menjalankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.